Baik, Bapak dan Ibu, kita coba buat komitmen bersama ini ya. Ini nanti kita coba ikuti, kita apa namanya, kita laksanakan gitu ya, sama-sama nanti. Yang pertama, Bapak dan Ibu, untuk tidak plagiasi ya, karena ini online ya, online atau barangkali apa? Sekarang kemudahan-kemudahan untuk apa nama mengcopy dan sebagainya, sehingga harapan saya nanti untuk tugasnya tidak plagiasi. Tidak banyak kok Bapak Ibu, nanti kita cuma punya tugas itu LK1, LK2, LK3, sama nanti pas praktek ya, ada 4 kurang lebih tugasnya nanti. Kita sama-sama. Itu pun kelompok ya. Ini yang pertama ini yang individu, barangkali nanti eh, tidak plagiasi sekali lagi. Kalau plagiasi memang eh, apa biasanya langsung tidak saya nilai, biasanya saya tinggal gitu aja. Nanti kan sayang kalau Bapak Ibu eh, apa namanya ada yang kosong nilainya. Yang berikutnya disiplin, eh, kalau besok udah jam 8 sudah dari semua. Kalau di Malang ya nanti jam 7.30 ya, 30, karena ya semuanya eh, pada posisi masing-masing. Maksudnya pagi kan juga tergantung di apa di kantin ya, makan paginya dan seterusnya. Tapi masuknya jam 7.30, pulangnya jam, nanti kita lihat apakah seperti biasanya. Kalau biasanya jam 4 ya, jam 4 sore 3 sampai 4 kalau jam normal kami di kantor. Kemudian harapan saya nanti bisa aktif Bapak dan Ibu, karena kenapa aktif ya, ya nanti akan ini akan kelas jadi hidup, dan nanti akan semangat, ide akan muncul gitu ya. Karena kolaboratif Bapak dan Ibu ini eh, kebersamaannya ya, kebersamaannya untuk bisa bagaimana kelas ini bisa eh, apa namanya menghasilkan output yang bagus gitu lagi ya. Kerjasamanya kita harapkan nanti Bapak Ibu. Jadi yang pertama plagiasi, disiplin dan aktif, kolaborasi dan seterusnya nanti. Ini yang eh, apa namanya yang bisa kita ikuti. Baik, Bapak dan Ibu. Berikutnya saya sampaikan ini ya, panduan ya, panduannya pelatihan. Saya bacakan aja. Coba saya share panduannya. Saya buka dulu panduan. Panduan. Oke. Baik, ini Bapak dan Ibu, ini panduannya. Nanti saya buatkan Google Drive ya, semua di sana. Saya besarkan sedikit ini. Baik, ini. Kita baca sama-sama Bapak dan Ibu. Panduannya ini dilaksanakan ini daring kata 1, 18.20, luruhnya nanti 22 sampai 27. Ada di mana ini yang kita lihat sama-sama aja. Dasar hukum tujuannya ini umum, khususnya ini nanti Bapak dan Ibu ini project based learning, karena project based learning ini yang pertama itu memahami project based learning ya, kita kuatkan. Saya yakin Bapak dan Ibu sebenarnya sudah melakukan semua. Kemarin saya lihat di asesmen awalnya itu luar biasa. Saya senang sekali Bapak dan Ibu. Ini kelas super ini pernah yang pernah kita ikut kita ampuh bersama Pak Misto ini. Semuanya sudah melakukan ya, artinya sudah semua kurikulum merdeka, sudah paham CP, sudah membuat modul dan seterusnya ya, PMM, dan nggak masalah semuanya. Sehingga nanti ini kita nanti tinggal apa Pak dan Ibu, tinggal ya kumpul-kumpul aja, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, sharing gitu aja saya kira ya.
Jadi enggak banyak input ya, kita mungkin lebih cenderung ke penguatan ya, menguatkan, saling menguatkan, barangkali saling sharing pengalaman gitu. Ya, nah ini tetap ini sebagai wadah ada tujuannya. Yang pertama seperti saya sampaikan tadi ini menguatkan untuk memahami prinsip project positioning, kemudian menganalisis CP, kemudian merumuskan ini ya tujuan pembelajarannya ya. Ya, kemudian dibuat alur tujuan belajar ATP, kemudian melakukan sinkronisasi. Nah, sinkronisasi barangkali ini nanti kita di sini mensinkronkan antara mapel Bapak Ibu matematika yang di sini nanti akan kita sinkronkan dengan matematika bangunan yang ada matematikanya. Jadi sebenarnya sederhana saja di sini. Jadi enggak rut-rut ya. Jadi matematika itu punya rumus gimana gitu ya. Lah di bangunan itu dipakai di mana kira gitu aja nanti. Simpelnya seperti itu. Ya sehingga nanti ketika Bapak Ibu menyampaikan rumus itu atau menyampaikan prinsip kaidah berkaitan dengan matematika itu ceritanya cerita tentang bangunan. Sebenarnya gitu saja sebenarnya. Gitu nanti. Nah, yang kemudian nanti kita yang keenam merancang project book. Jadi nanti kita ada sedikit praktek ya, praktek bangunan Bapak dan Ibu ya. Praktek bangunan nanti lebih banyak di apa di kerja kayu nanti ya. Kemudian muncul modul ajar. Nanti ini sebenarnya mengulang saja nanti Bapak dan Ibu. Nah, nanti mengulang saja seperti ini. Jadi nanti outputnya adalah modul ajar, ada sinkronisasi barangkali, atau mungkin kasus-kasus matematika di kejuruan, kemudian ada ini menyusun TP-ATP, 3 itu saja barangkali ya tugasnya. Kemudian ditambah nanti apa ya, membuat video ya kurang lebih ketika membuat proyek ini nanti. Makanya kemarin saya tanyakan juga aplikasi yang untuk ini presentasi, karena ada yang kemarin ada PowerPoint, ada Canva dan yang lainnya. Makanya saya lihat banyak yang bisa sehingga nanti sudah ringan nanti. Nanti Bapak Ibu apa namanya lebih santai ya. Nanti yang penting tetap kita ikuti alurnya saja nanti. Alurnya saja nanti yang penting outputnya bisa kita lihat bersama-sama. Ini outputnya Bapak Ibu. Outputnya Bapak Ibu. Nah ini project visioning, analisis CP, TP, ATP, maaf sinkronisasi, banyak dan seterusnya. Deskripsi, kerangka, strateginya. Ini kita waktu kami sampai Sabtu ya nanti. Kemudian luringnya Senin sampai Sabtu nanti di BU Malang nanti. Jadi nanti Sabtu habis Zoom, minggunya Bapak Ibu berangkat ke Malang gitu ya, kecuali yang Kota Malang ya. Kota Malang. Peserta ini nanti sudah seperti pesertanya seperti yang sudah Bapak Ibu baca sebagai apa persyaratan untuk bisa mendaftar ini. Tenanya sikap, keterampilan, pengetahuan nanti ada ya, ada apa ini di sini, ada post tes ada enggak nih? Tes akhir ada tugas dan seterusnya, ini predikatnya, sertifikatnya Pak dan Ibu. Jadi nilainya kalau di bawah 70 nanti dapatnya surat keterangan ya. Tidak surat tanda tamat pelatihan, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Ini untuk yang di atas 70 berarti 70,01 mungkin ya. Evaluasi, ini evaluasi seperti biasanya penyelenggara tindak lanjut. Nanti Bapak dan Ibu membuat tindak lanjut ketika di akhir kegiatan apa yang akan dilakukan setelah selesai mengikuti pelatihan ini setelah kembali ke sekolahnya masing-masing. Monitoring, evaluasi, tindak lanjut, nah tindak lanjut Bapak dan Ibu. Tindak lanjutnya nanti Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program diwajibkan untuk mendiseminasikan dan mengimplementasikan hasil pelatihan di tempat
bertugas nanti ya. Jadi untuk diseminasinya bisa macam-macam, bisa mungkin lingkup di ruang guru, bisa mungkin di lingkup sekolah, atau ada yang tahun kemarin itu di lingkup MGMP ya, di kabupaten lingkupnya. Terserah nanti ini bagian dari RT-nya. Kemudian ada belum tidak lanjut. Kemudian berikutnya ini sebagai apa ya? Sebagai pesan nih, pesan dari pimpinan bahwa disinyalir bahwa PMM kita, Platform Merdeka Mengajar ini masih masih membutuhkan ini kontribusi kontribusi dari Bapak Ibu guru SMK yang banyak di sana itu kan mungkin SD, SMP, SMA ya nantilah. Ini pesannya supaya nanti Bapak Ibu bisa ini membuat bukti karya apalah nanti di apa itu karya nyata atau apa itu yang aksi nyata bukti karya di bukti karya ya. Kalau aksi nyata kan pelatihan, kalau bukti karya ini kan di sini di semua semua bisa tanpa harus mengikuti pelatihan. Terus pemantauan dan seterusnya ini laporan ini barangkali ini untuk manajemen ya. Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu kurang lebih panduannya ya. Hal yang ini panduan ini sebagai acuan baik itu panitia, baik itu penyelenggara, baik itu manajemen, baik itu ini pengajar, peserta dan semuanya nanti acuannya adalah panduan ini sehingga kita nanti apa bisa mudah-mudahan bisa mengikuti, bisa menjalankan apa yang ada di panduan ini. Baik, Bapak dan Ibu, itu kurang lebih hal-hal yang nanti akan kita lalui. Tapi santai saja, Bapak dan Ibu, santai saja. Nanti jangan jadi apa, mudah-mudahan menjadi semangat ya, semangat bukan menjadi eh, apa hal-hal yang menakutkan atau apa, tidak. Kita nikmati saja ya, kita nikmati saja prosesnya. Ini ada ini chat di mana nih chat ini ya? Oke, hadir Pak. Oke, Pak Agus mikrofon belum fungsi. Ini Pak Agus ini apa sudah fungsi Pak Agus? Dan Bu Reni SMK Singgahan. Oh, maksudnya dari situ ya. Kalau saya tidak salah mungkin ya. Oke, terima kasih informasinya. Berikutnya Pak Ibu kita sampaikan ini ya apa namanya strateginya ya strateginya satu dulu ini satu dulu tutup dulu ini yang tak apa PowerPoint-nya strateginya ini juga saya tutup dulu mohon maaf biar nggak mengganggu. Bagaimana strateginya Pak dan Ibu nanti yang akan kita ikuti bersama selama minggu ini dan minggu berikutnya. Oke, mana share screen. Nah, ini. Baik. Ya, ini strateginya Bapak Ibu untuk IKM implementasi kurikulum Merdeka itu nanti kita lihat CP matematika yang fase E ya Bapak Ibu ya, fase E. Ya kita batasi lah. Nanti ini karena waktu yang terbatas Bapak Ibu, waktu yang terbatas, coba nanti kita eh, apa yang enggak tidak melebar ya, tidak melebar tapi sedikit aja tapi kita utuh gitu kira-kira gitu ya. Nanti yang fase E saja. Kemudian TP, ATP, kemudian modul ajar, pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin saya tanyakan ini banyak eh, banyak hal yang mungkin perlu kita sharingkan ya, kita sharingkan bersama ya seperti apa nanti pembelajaran berdiferensiasi ini termasuk topik yang apa ya yang menjadi menonjol di kurikulum Merdeka ini ya. Jadi CP, TP, ATP, modul ajar, pembelajaran berdiferensiasi dan project based learning. Ya, jadi project based learning ini eh, apa Bapak dan Ibu semacam kalau di kurikulum Merdeka ini semacam rohnya ya. Jadi kayak gerbongnya gitu loh.
Jadi sampai mata mapelnya aja ada project IPAS, ya, ada project kreatif dan apa itu, dan kewirausahaan ya, itu project produk kreatif dan kewirausahaan, sampai itu P5 ya, project penguatan pelajar Pancasila ya, seperti itu. Sehingga mudah-mudahan nanti ketika kita bersama-sama, mungkin yang sudah pernah melaksanakan proyek ya, nanti kita saling sharing di sini, coba kita praktekkan sedikit ya seperti apa ya. Kemudian untuk yang materi bangunannya nanti kita lihat CP, capaian pembelajaran teknik konstruksi dan perumahan. Ini mungkin saya koreksi untuk ini apa judulnya, ini teknik konstruksi dan perumahan Bapak dan Ibu ya. Teknik konstruksi dan perumahan itu ini levelnya program keahlian. Kalau di atasnya kan bidang ya, bidang keahliannya adalah teknik konstruksi dan bangunan kalau nggak salah. Teknologi konstruksi dan bangunan, ini bidangnya. Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian materinya ini bisnis teknik konstruksi dan perumahan, ada dasar pekerjaan konstruksi, ada statika bangunan, ada bahan bangunan, ada ukur tanah dan gambar teknik. Ini adalah yang fase E, yang ini topik-topik yang ada di kelas 10. Nanti kita coba sama-sama seperti apa matematikanya gitu. Ya, nanti Bapak dan Ibu, saya terus terang aja enggak ngajar matematika saya. Jadi saya dengan Pak Misto ini kita posisinya di tekniknya, Bapak Ibu posisinya di matematikanya. Ya kita coba sama-sama kita sampaikan bangunan seperti ini, Bapak Ibu nanti neropong. Ini matematikanya di mana gitu. Seperti apa. Sehingga nanti kalau ini ketemu rumusnya, nanti kita sampaikan, barangkali kita dalami rumus ini digunakan di bangunan seperti apa. Gitu aja nanti supaya nanti kita bisa kolaborasi, Bapak dan Ibu bisa bisa menjelaskan lebih dalam barangkali ya rumus yang disampaikan ketika berhadapan dengan siswa-siswa dari bangunan. Rumusnya sama barangkali, tapi ketika nanti dengan prokli lain ya, program keahlian lain juga mungkin akan ceritanya beda karena core kontennya, tekniknya beda gitu. Nah, kita sekarang sedang posisi itu untuk bisa membantu Bapak dan Ibu menjelaskan lebih dalam penggunaan rumus itu di bangunan. Nanti kita sama-sama cari Bapak dan Ibu. Ya, nanti cari di mana sih penggunaan rumus ini dan sebagainya. Ya sebisanya ya. Jadi tips saya tidak ideal sekali harus begini sebagainya, tapi kita coba kita posisinya masing-masing, bisanya apa, posisinya di mana gitu. Nanti kalau semampunya Pak dan Ibu ya. Jadi tidak harus seperti ini dan sebagainya, seperti itu dan sebagainya. Nah, ini adalah inputnya. Nah, strateginya nanti Bapak Ibu kita menganalisis kurikulum Merdeka, CP, TPA, modul ajar, pembelajaran terdimensi, project learning. Kemudian mengerjakan LK, kemudian membuat modul ajar matematika bangunan. Itu nanti ini strateginya, menganalisis, mengerjakan dan membuat. Itu kemudian untuk materi bangunannya kita analisis ya, CP-nya teknik konstruksi dan perumahan, kemudian mempelajari materi teknik konstruksi dan perumahan ya, bisa dengan ceramah, diskusi, latihan, simulasi, video, objek nyata dan seterusnya nanti, baik learning maupun daring nanti. Kemudian menelaah buku referensi bangunan kasus yang bermuatan matematika. Ini nanti untuk yang LK1 saya arahkan ke sini Bapak Ibu setelah kita melihat capaian belajarannya, nanti kita berikan ini buku-bukunya, barangkali dibaca aja, barangkali untuk mencari rumusnya yang ada di bangunan. Jadi seperti itu strateginya. Kemudian yang berikutnya project based learning, kita nanti membuat teaching aid, alat bantu mengajar bangunan berbasis matematika. Ada nanti topiknya ada gambar, ini kita ada topik gambar, ada topik dinding jadi dinding bata, ada simulasi lantai keramik. Jadi topiknya ada gambar dinding, konstruksi lantai, konstruksi tangga, kemudian konstruksi kuda-kuda. Nanti kita kelompokkan kita bagi menjadi 5 kelompok
dan masing-masing mendapat satu topik gitu kira-kira gitu. Nanti kita coba bagaimana strateginya apa untuk mengerjakan ini, Bapak dan Ibu. Nanti kalau yang angkatan sebelumnya yang di Malang 2 minggu ini bisa kita jelaskan semua materinya meskipun sekilas, tapi kalau ini karena waktunya diperpendek ya sehingga nanti saya barangkali topiknya kita buat topik bukan bangunan semuanya tapi topik ya nanti per topik sehingga apa paling tidak memang dari sisi materi agak berkurang ya, tetapi dari sisi pencapaian eh, tujuan ini tetap sama ya, tetap sama artinya eh, bisa memahami project listening, bisa memahami apa namanya modul ajar, membuat modul ajar dan sebagainya. Ya, sehingga nanti ini sebagai alat saja, alat tetapi apa di alat tetapi ini mudah-mudahan ya bisa menginspirasi ya. Jadi nanti kita maksud saya tidak terlalu banyak tidak terlalu tinggi ekspektasinya. Nanti kalau diajar ini seminggu bisa tahu bangunan banyak. Saya kira ini apa namanya tidak seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nanti kita sedikit aja tahunya bangunan sedikit saja karena ya waktunya gitu. Nanti kita saling sharing dan sebagainya. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu ini melakukan presentasi PJBL ini nanti jadi satu dengan ininya menjadi satu dengan sintaknya project positioning. Secara otomatis nanti Bapak Ibu juga presentasi di sana di sintaknya PJBL ini. Kemudian membuat dokumen PJBL bisa video bisa harapan saya nanti video Pak Ibu ya. Harapan saya video sehingga nanti yang apa outputnya bisa terunggah di PMM ini. Outputnya Bapak Ibu, outputnya nanti peserta memahami kurikulum Merdeka, ini yang CPTP, ATP, modul ajar, pembelajaran dan seterusnya. Ini nanti eh, saya lebih ke ini Bapak Ibu, ke mana? Ke panduan pembelajaran dan asesmen. Ya, nanti di sana coba kita cermati bersama. Nah, apa bukti memahaminya Bapak dan Ibu nanti di apa di post test ya, di post test ya akhir nanti kita coba untuk melihat sejauh mana pemahaman Bapak dan Ibu tentang ini kurikulum Merdeka khususnya tentang memahami panduan pembelajaran dan asesmennya itu nanti di sana. Nah, kemudian setelah memahami materi kesulitan permahan nanti ini barangkali apa namanya tidak kita ikutkan ke post test ini ya. Nanti ya terlalu luas barangkali. Terlalu luas nanti kita lihat di sininya di mana di penerapannya ya. Jadi penerapan matematika di bangunan seperti apa. Berikutnya tentang modul ajar dan matematika berbangunan nanti ini nanti Bapak Ibu outputnya modul ajar ini nanti di sebagai tugas ya di LK3 LK03 itu lembar kerja 03 yang nanti bisa dengan sintak di kegiatan inti ya di modul ajar itu ada kegiatan inti itu ada bisa dengan project positioning atau yang lainnya mungkin dengan apa langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi atau yang normal atau biasa tidak masalah. Saya tidak nanti itu tidak tidak mengharuskan untuk harus project positioning. Yang penting modul ajarnya eh, kalau bisa konteks ya kontekstual dengan kejuruan dalam ini adalah bangunan dan modul ajarnya itu memuat prinsip-prinsip modul ajar yang ada di panduan itu panduan pembelajaran dan asesmen. Kemudian ya, outputnya nanti ada teaching aid, alat bantu ngajar ya, tentang apa namanya tentang gambar ya, gambar dinding batas, lantai keramik, tangga dan kuda-kuda. Kemudian nanti daftar kasus bangunan yang bermuatan matematika nanti di lembar kerja 01 Bapak Ibu ya. Jadi kasus-kasus ini kalau individu nanti LK1 berisi ini individu nanti diupload di Google Drive. Nah, yang keenam adalah dokumentasi project positioning berupa video. Nanti harapan saya terunggah di platform Merdeka Mengajar ya nanti. Saya lihat kemarin sekali lagi banyak yang sudah bisa Canva dan sudah bisa sudah banyak yang
bisa apa, mengunggah ya bukti karet dan sebagainya, sehingga nanti eh, kelompoknya itu saya saya apa ya saya kelompokkan, saya bagi ya nanti eh, yang bisa Canva saya tidak jadikan satu, jadi saya sebar ya di 5 kelompok itu, ada yang bisa Canva semua sehingga nanti tidak perlu mengajari lagi gitu, mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau ada waktu sih tidak masalah ya, karena ini waktunya eh, mepet ya, tapi kalau ingin belajar sih juga tidak apa-apa. Apa kalau ada waktu itu Pak Ibu strateginya nanti yang kita lalui eh, selama luring dan daring. Baik, berikutnya eh, saya sampaikan ini tujuan hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini saya coba cek lagi. Ya, ini 45 menit masih baru sampai tujuan. Baik, baru sampai tujuan. Baik, Bu, ini tujuan pembelajaran hari ini, Pak dan Ibu. Tujuan pembelajaran hari ini itu menjelaskan posisi mapel matematika pada struktur kurikulum Merdeka. Seperti apa nanti kita coba strukturnya ya. Seperti apa? Kemudian menjelaskan capaian pembelajaran dasar teknik konstruksi dan perumahan fase E. Ya, nanti ada apa aja di sana. Kemudian menjelaskan capaian pembelajaran dasar desain bangunan dan informasi bangunan fase E. Ini kenapa saya sampaikan nanti mudah sekilas, kalau 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 nanti cepat aja. Karena di Bapak dan Ibu di SMK itu eh, sekarang yang untuk jurusan bangunan itu yang banyak itu membuka apa ini program keahlian ini DPIB ya, Desain Pemodern dan Informasi Bangunan. Kalau dulu yang bisnis properti dan di TK di bisnis BKP ya, bisnis konstruksi dan properti itu sekarang arahnya ke sini, ke teknik konstruksi dan perumahan. Nanti kita lihat konversinya ya di eh, apa kepala badan itu, apa keputusan ya, kepala badan itu. Yang dua ini nanti yang apa kita coba untuk lihat ininya, lihat barangkali Bapak Ibu ngajar salah satu ini ya. Atau mohon maaf, nanti saya lihat kemarin ada ini dari Bapak Ibu ada berapa, 4 atau berapa gitu yang tidak ngajar bangunan. Nanti mohon maaf, ini karena ini gerbongnya bangunan ya, nanti apa namanya kita ikutkan kelompoknya sana ya. Mohon maaf ini apa namanya, karena barangkali dari sisi pemanggilannya mungkin apa gitu. Memang mungkin sekolahnya ada bangunannya, tapi Bapak mungkin nggak ngajar bangunan. Saya mungkin bisa seperti itu kan. Mungkin yang ngajar teman yang lain gitu. Tapi sekolahnya mungkin ada jurusan bangunan, sehingga menjadi target untuk menjadi peserta kira-kira gitu ya. Nggak apa-apa. Ikuti saja nanti Pak Ibu. Kemudian yang keempat, nanti tujuan hari ini adalah melakukan analisis matematika kejuruan, konsentrasi, keahlian teknologi dan perumahan. Ya, seperti itu. Ya, ini masih sifatnya seperti kayak kurikulum Bapak Ibu ya, kurikulum tapi ditambah sedikit-sedikit teknik kejuruan, tekniknya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ini saya matikan ini. Sebentar. Ini mau saya ada masalah sebentar, Bapak Ibu. Ini depannya. Oh, ini sudah. Saya matikan dulu. Baik, sebentar saya bukanya.
PowerPoint-nya. Ya, saya sampaikan sekilas Bapak Ibu ya. Nanti kalau yang ada yang mau bertanya silahkan. Mungkin di sini Pak, kemarin saya lihat ini Pak Rasuki barangkali ya, tentang PKL ya kemarin ya. Mudah-mudahan kita sharing bersama-sama nanti spektrumnya itu kan spektrumnya. Ini kita lewati, share, jalan ini kita lewati. Ya. Ini yang SMA 3 tahun, Bapak Ibu. Jadi yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, bahwa sekarang ini di kurikulum kita itu dikelompokkan menjadi dua saja, mapel umum dan mapel kejuruan. Nah, matematika itu masuk ke kejuruan. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tekankan bahwa eh, matematikanya ini matematika kejuruan gitu maksudnya. Jadi kalau yang sebelumnya kan apa namanya adaptif ya dan seterusnya ya. Nah, tapi sekarang ini Bapak Ibu bebannya lebih lebih berat kalau kalau mengajar lebih dari satu apa namanya bidang keahlian itu. Karena menurut struktur ini mapelnya Bapak Ibu ini dimasukkan ke kejuruan sehingga ketika cerita trigonometri ya kalau ngajar bangunan ya trigonometrinya bangunan gitu. Di samping ini mengandung dua 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 apa ya, dua konten Bapak dan Ibu ya. Jadi di samping Bapak Ibu paham tentang menguasai tentang matematikanya, konsep prinsip dan seterusnya, tetapi Bapak Ibu juga harus tahu di mana matematika itu atau rumus itu digunakan di kejuruannya, misalnya kalau dalam ini bangunan gitu. Nah ini kan Bapak Ibu juga harus harus belajar bangunan gitu maksud saya. Ini ini intinya Bapak Ibu sehingga belajar matematikanya tidak belajar matematika lepas gitu loh. Kalau di awal itu memang iya, maksudnya kalau menjelaskan konsep awal misalnya yang sederhana saja lah misalnya trigonometri misalnya kayak rumus Pitagoras gitu. Enggak masalah ya, sederhana saja. Tapi ketika nanti sudah aplikasi, nah ini harapannya aplikasinya itu cerita di bangunan gitu. Itu maksudnya. Ini sebenarnya konsepnya sederhana saja. Pindah kelompok ini sederhana saja, tetapi konsekuensinya yang apa yang panjang sehingga Bapak Ibu diundang eh, untuk pelatihan ini salah satunya seperti itu betapa kita paham betapa Bapak Ibu ini bebannya lebih besar lagi ya. Ya. Ini misalnya saya ini kan bangunan, ngurus bangunan aja udah banyak ya, apalagi nanti disuruh apa ke yang lain gitu kan. Mungkin kalau apa di apa misalnya kolaborasi dengan yang lain barangkali kan juga harus belajar yang baru tadi supaya bisa bisa nyambung, bisa matching gitu. Ya, jadi kalau mengkontekkan itu bisa pas gitu. Ini posisinya Bapak Ibu di situ. Ya, sehingga ini barangkali kesadaran itu penting Bapak Ibu supaya nanti yang pesertanya bisa bisa menarik karena semua di kelas 10 itu arahnya untuk menguatkan passion ya, menguatkan senang dulu ke ini. Senang dulu ke apa ini? Program keahliannya, termasuk juga ini juga pelajaran matematikanya, bahasa Inggrisnya, informatikanya juga harus semua mengarah ke sana gitu. Sehingga akan lebih menarik kalau itu eh, yang diceritakan tentang rumus itu ceritanya tentang cerita bangunan barangkali gitu ya. Itu Bapak Ibu saya kira sekilas saja untuk ini untuk apa namanya ini. Ini terus kemarin Pak siap Pak ini ya Pak nanti mungkin bisa kita diskusikan waktu tatap muka ya barangkali ya nanti barangnya lebih lebih waktunya nih tentang ini PKL ini ya. Tapi di sini jelas Bapak Ibu kalau PKL di sini catatannya
Nomor 6 ini PKA dilaksanakan secara blok selama 6 bulan atau 18 minggu. Ini konsekuensinya kan nggak ada mapel lain kan ini ya. Ya kalau ini dijelaskan di kurikulum ini bagaimana pembagian jamnya kan gitu. Nanti ini nanti kita sharing ya untuk ya tatap muka barangkali akan lebih menarik. Mungkin ini perlu waktu banyak ya. Mungkin sudah yang tahun ketiga untuk yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka kan sudah ini di fase ini semester 6 sekarang ya kurang lebih ya atau sudah mau lulus ini ya. Gitu. Itu Bapak Ibu tentang posisi matematika di kurikulum Merdeka itu Merdeka ini. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan, silahkan sebelum saya teruskan untuk berikutnya. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu saya lanjutkan ya nanti. Ini saya tidak nanti semakin jadi enggak banyak, enggak harus sampai jam 11.30 nanti ya. Enggak harus sampai 13.30 kita sampaikan materi seperti apa sekilas dan kalau memang sudah nggak ada yang perlu tanyakan, terus bisa mengerjakan LK-nya ya akan lebih baik gitu. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan untuk ini presentasi ini materinya. Baik, bentar saya lihat dulu PPT-nya. Sebentar. Saya share screen. Baik, Bapak Ibu, itu tadi spektrum ya. Spektrum itu ini posisinya tadi di bangunan matematika di sana ada apa namanya perpindahan ya dari kalau yang dulu adaptif sekarang ke mapel kejuruan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke ini di keputusan Kepala Badan Standar. Yang terbaru 2024 ada apa itu Pak Ibu yang nomor berapa? 12 kalau nggak salah ya tentang keputusan menteri kalau nggak salah ya itu. Tapi isinya secara garis besar sama ya. Tapi mungkin ada perubahan sedikit di jamnya kemarin saya belum menelaah lebih jauh. Baru dirilis ini kapan ya kalau nggak salah? Bulan apa? Januari atau kapan itu Pak ya? Nanti Bapak dan Ibu ya. Saya dilihat nanti. Baik, saya sampaikan nih konsentrasi keahlian di SMK ya. Konsentrasinya dulu, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu posisinya gini. Jadi kita di bangunan itu sekarang namanya teknologi bidangnya, bidang keahliannya teknologi konstruksi dan bangunan. Itu bidangnya. Kalau program keahliannya itu ada 5 ya. Ada teknik perawatan gedung, ada konstruksi dan perawatan bangunan sipil, ada teknik konstruksi dan perumahan, ada desain pemodern dan informasi bangunan, ada teknik furnitur. Nah, itu program keahlian. Terus turun lagi ada namanya konsentrasi keahlian. Untuk yang pertama ini hanya 1 konsentrasinya, yang kedua ini ada 2. Nah, biasanya Bapak Ibu di SMK itu ada 2 ini. Ya, saya pernah dengar itu ada di sini ya. Ini teknik yang konstruksi dan perawatan bangunan sipil, ada konstruksi jalan, irigasi dan jembatan ini yang saya dengar ada di Pulau Sumba. Saya tidak ingat itu karena waktu itu kita ada pelatihan online, saya tanya dia konsentrasi seperti ini. Yang umum Bapak Ibu, yang umum adalah ini 2 ini, teknik konstruksi dan perumahan dan desain pemodern dan informasi bangunan. Kalau teknik furniture ini jarang ya. Ini di mana ya kalau yang adanya ya? Mungkin SMK Pika mungkin ya di Semarang atau kalau di Pacitan itu apakah dia Kriya Kayu atau teknik furniture? Saya kurang paham. Tapi jelas di bangunan itu ada di umumnya ya.
Itu ada dua ini. Dan yang paling banyak itu adalah ini desain pemodel dan informasi bangunan ini adalah jurusan gambar kalau dulunya. Dan gambar. Nah, jurusan gambar ini hanya punya satu konsentrasi keahlian, namanya sama, desain pemodel dan informasi bangunan. Dia lama belajarnya 3 tahun. Nah, yang teknik konstruksi dan perumahan ini ada dua, teknik konstruksi dan perumahan sendiri ini 3 tahun, dan yang kedua ini teknik gedung dan teknik gedung dan sanitasi ini lama belajarnya 4 tahun. Ini dulu mungkin SMK ini dulu mungkin asalnya apa namanya SMK pembangunan dulu, apa STM pembangunan dulunya barangkali 4 tahun ini. Ini adalah program keahlian yang akan kita dalami berikutnya, yang selanjutnya ini. Nah, ini konversinya Bapak Ibu. Kalau dulu KGSP ya, ini konstruksi gedung dan sanitasi, konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan ini 4 tahun. Nah, sekarang menjadi konstruksi gedung dan sanitasi yang tadi itu 4 tahun. Nah, yang dulu bisnis konstruksi dan properti sekarang menjadi teknik konstruksi dan perumahan. Ini juga agak banyak juga. Kalau yang ini jarang ya, yang 4 tahun ini ada tapi jarang. Tapi kalau ini yang dulunya itu SMK itu punya apa bengkel praktek dan sebagainya, kelihatannya dia lebih memilih ke yang 3 tahun ini dengan apa program keahlian bisnis konstruksi dan perumahan. Yang sekarang ini menjadi TKP, teknik konstruksi dan perumahan. Sedangkan yang dulu gambar dan sebelumnya ini spektrumnya DPIP dan sekarang masih tetap DPIP seperti itu. Itu adalah apa namanya bidang keahlian, program keahlian dan konsentrasi keahlian di bangunan. Nah, sekarang kita bicara CP ya, CP. Ini CP ini. CP keputusan Badan nomor 033. Ini untuk yang apa Bapak Ibu, ini untuk yang DPIP ya, CP seperti ini. Ini kita lewati, kita cepatkan aja Bapak Ibu. Ada bisnis, ada perkembangan teknologi, ada profesi, ada teknik dasar. Ini teknik dasar pekerjaan teknik konstruksi dan perumahan. Ya ini CP seperti ini. Ada K3 LH, ada statika. Ini statika ini barangkali di matematika juga ada ya khusus apa topik atau tema ya tentang statika, ilmu gaya ya. Oh ini di fisika kalau nggak salah statika ini di fisika. Kalau kalau di jangan sampai keliru nanti di matematika statistik ya bukan statistika tapi statika. Di fisika ini kelihatannya fisika ada topik ini statika ini. Berikutnya ada dasar konstruksi perumahan. Ini ada membahas bahan bangunan dan jenis konstruksi. Nanti kita akan banyak di sini Bapak Ibu, banyak yang mudah untuk bisa kita jelaskan ya nanti di sini di jenis pekerjaan konstruksi. Ada ukur tanah ini Pak Miston ini ahlinya, gambar teknik nanti barangkali ini umum ya semua teknik ada gambar tekniknya kelihatannya. Ini yang mesin terutama mesin otomotif ya, kemudian elektronika ada. Kalau TI saya belum coba lihat mendalaminya. Itu untuk CP, konstruksi dan teknik konstruksi dan perumahan. Ini yang fase 10. Fase 10 untuk kejuruannya hanya 1 mapel saja, yaitu dasar-dasar teknik konstruksi dan perumahan. Yang ada berapa ini? Ada kurang lebih ini 3, ini 2 jadi 5, tambah 2 ada 7, tambah 2 ada 9 elemen. Elemennya 9 untuk dasar-dasar teknik konstruksi dan perumahan. Jadi nama mapelnya itu yaitu di program keahlian. Program keahlian diambil semuanya ditambah dasar-dasar itu menjadi mapel kelas 10 sebelum dipecah ke konsentrasi keahlian di kelas 11 dan kelas 12. Dipecah di kelas 11 ya. Kelas 12-nya melanjutkan yang dari pecahan dari kelas 11 tadi, konsentrasi keahlian. Ini untuk yang DPIP-nya bersama Bapak Ibu. Untuk yang teknik kelihatannya
elemen 1, 2, 3 itu sama. Jadi tentang proses bisnis, ada perkembangan teknologi dan profesi. Gitu. Sama. Yang berikutnya barangkali ya menyesuaikan dengan ininya, menyesuaikan dengan eh, apa namanya kontennya ya, konten. Tapi mendasar. Ya, Bapak dan Ibu untuk yang teknik, Bapak dan Ibu ini yang sekali lagi saya sampaikan, yang kelas 10 itu adalah terutama fase ini adalah untuk menumbuhkan passion ya. Jadi mungkin mungkin ini materinya yang dulunya mapel ya itu jadikan ini elemen. Ini gambar teknik mapel dulu. Ya karena mapelnya cuma satu, akhirnya mapel yang di spektrum dulu itu di kurikulum dulu itu yang menjadi elemen saja sehingga ya cara mengajarnya barang metodenya lah barangkali eh, apa harus disesuaikan ya karena waktunya nggak banyak ya ini terus ini statika ini bahan bangunan dan pekerjaan konstruksi. Nah ini untuk yang bangunan. Nah kita lihat untuk yang matematika Bapak Ibu ya ini ada bilangan ya bilangan ini bilangan berpangkat ya. Nah, nanti juga termasuk bunga tunggal dan bunga majemuk. Dia termasuk penerapkannya ya, nanti menerapkannya ini seperti apa. Sehingga nanti saya lihat kalau sebenarnya kita nggak banyak Bapak Ibu ya, sebenarnya ini nggak banyak sebenarnya. Kita lebih banyak lebih banyak ke masalahnya lebih banyak ke bagaimana menyampaikan ke anak-anak. Seperti kalau kontennya nggak ada masalah, saya kira Bapak Ibu sudah ahlinya semua, tapi barangkali dengan perubahan ini dengan apa ya mungkin dipadatkan atau mungkin masih dipadatkan itu waktunya sedikit materinya banyak gitu itu jadi di asesmen itu ada yang nyampaikan kemarin kan ini memang yang untuk SMK SMA kan sama SMA sama SMK sama anunya apa Pak kontennya ya topiknya sama tapi apa ya ini eh, audienya ya kan beda. Nah ini strateginya seperti apa ini yang menjadi masalah kita. Ya ini apalagi ini harus diterapkan ya menerapkan yang mesti yang paling pas ya kalau dibangunnya ya cerita bangunan kan gitu ya. Jadi nanti arahnya ke sana. Tujuan akhirnya seperti itu. Nah ada aljabar dan fungsi ya nanti itu sama linear dan pengukuran dan termasuk kemudian geometri yang keempat adalah analisis data dan peluang ini ya, tentang grafik dan seterusnya ini ya. Ini untuk yang matematika. Nah, Bapak Ibu kita analisis Bapak Ibu ya, analisis. Ini Bapak Ibu, ini saya sampaikan dulu secara menyeluruh ya. Saya ini sudah masuk ke topik bangunan Bapak Ibu. Topik bangunan saya buat seperti ini ya. Seperti ini. Ada teman lain barangkali ada lembar kerja di kelas lain barangkali tidak seperti ini tapi saya tujuannya sama ya. Jadi disandingkan itu Bapak Ibu punyanya bangunan atau punyanya matematika disandingkan dengan punyanya punyanya matematika. Nah mungkin banyak yang lubang gitu karena banyak 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 ini misalnya CP diturunkan menjadi tujuan pelajaran kemudian disandingkan dengan di metrik ya dibuat metrik dengan bangunan itu banyak yang enggak ada enggak banyak yang kosong Bapak Ibu karena tidak semua tujuan pelajaran di bangunan itu ada rumusnya gitu. Nah daripada seperti itu saya balik ini elemen seperti ini kemudian nanti kita lihat ini topiknya apa kemudian kita lihat bukunya seperti apa nanti ketemu ada rumus apa di sana yang ada karena banyak di yang kelas 10 itu nggak banyak rumus. Nah, nanti harapan saya nanti Bapak Ibu meneropong dari matematika mungkin lah nanti kita kita sampaikan topik atau materinya nanti apa matematikanya kalau memang itu tidak ada rumusnya gitu kalau ada rumusnya kan gampang tinggal ngambil aja gitu. Tapi yang pertama coba kita lihat kita telaah modul atau buku sesuai dengan topik ini, sesuai dengan CP, sesuai dengan elemen, itu ada apa di sana? Itu. Ada
ada rumus apa di sana. Ini langsung kita ambil aja. Ini yang paling cara yang paling gampang. Ya. Seperti ini misalnya. Yang paling pertama, ini untuk analisis DPIP ya ini, DPIP. Atau saya TKP dulu ya, TKP dulu. Saya lewati ini misalnya. Nah, di sana ini konsentrasi teknik konstruksi dan perumahan itu ada proses bisnis pada pekerjaan konstruksi dan perumahan. CP-nya pada akhir fase peserta didik mampu memahami proses bisnis pada pekerjaan konstruksi dan perumahan meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan. CP-nya. Nah, materinya ini. Nah, ini kan yang paham yang memang yang punya materi ini. Kalau Bapak nanti kan Bapak Ibu kalau di sini elemen CP ya nanti yang bisa memilah ini ya Bapak Ibu kalau matematika gitu. Nanti ada apa sih di sana. Ini saya coba untuk dianalisis dulu apa sih materi topiknya. Di sini ada proses bisnis, konstruksi dan perumahan, ada konstruksi bangun gedung, kemudian ada manajemen proyek gitu. Kemudian buku referensinya ada buku dasar teknik konstruksi dan perumahan semester 1. Ini buku yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, ya pengeluaran dari apa namanya Departemen Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi. Kemudian ada buku manajemen proyek yang itu ini meskipun tidak secara nyata eksplisit ada di sana, tetapi karena ada bisnis di sini ya. Jadi ada ininya, ada bicara tentang apa jadwal, penjadwalan, ada penggunaan resources itu baik itu tenaga, alat dan seterusnya, termasuk juga keuangan gitu. Nanti kita lihat nanti ini contohnya di kasus ini nanti di halaman manajemen proyek ini halaman 129-230 itu topiknya bunga sederhana dan bunga sederhana tunggal dan bunga majemuk. Yang ini sesuai dengan yang tadi itu Bapak Ibu ada di mana di CP-nya Bapak Ibu yang di apa bilangan tadi yang pertama tadi itu. Gitu. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu ini membuka nanti ini sudah saya share di Google di Google Drive ya, nanti bisa dilihat di sana. Dicermati referensinya. Ini hari ini banyak baca buku nanti. Sekilas saja yang ada rumusnya. Seperti ini misalnya halaman 2930 topik materinya seperti ini. Bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, di sana ada seperti ini. Ini rumus-rumus yang ada kaitannya dengan matematika. Kita coba lihat yang real aja, Bu, yang ada rumusnya. Kalau nggak ada, tinggal aja. Termasuk juga nanti di statika itu di Mugaya ya, juga di Kurtanah nanti. Coba kita lihat, coba ini yang kita share bukunya. Atau saya tunjukkan nanti ini. Eh, oh ya, ini Google Drive-nya ya. Saya share dulu ya mungkin Google Drive-nya. Mohon maaf, saya Google Drive-nya. Alamatnya. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Baik, baik, baik. Di Google Drive. Ini saya kirim di WA bareng Bu ya, dikirim. Mudah-mudahan bisa. Ini kok nggak bisa ada WA-nya. Bentar, masih buka ini. Saya kirim di grup aja, grup WA ya. Grup WA. Ya, saya coba saya share dulu aja. Mungkin saya share. Guru, mana ini? Diklat guru. Ini, saya share. Sebentar. Ya. Em,
Bapak Ibu, ini sudah saya share untuk ini alamatnya ini ya, alamatnya ini Google Drive saya di sini. Oh ya, ini sudah Pak Agus sudah merespon. Baik, dicoba dulu di sana barangkali. Bentar, ini nanti saya. Baik, saya tutup dulu aja nih. Nggak apa. Ini kalau buka di sini kesulitan ya. Oh, saya buka aja di sini nggak apa ini. Oke. Ya, ini nanti ada beberapa nih Ibu ya, ada biodata ini masih kosong, PPT ini masih kosong. Nanti setelah saya sampaikan PPT-nya saya sini, di sini ada referensi dan yang keempat sementara ada 4 dulu. Nanti tugasnya dikumpulkan untuk yang K1 ini. Nanti ada tugasnya setelah ini. Nah, referensi di sini Ibu, referensinya itu ada 7 ya, ada 7 folder. Hanya di manajemen proyek. Nah, buku manajemen proyek. Ini apakah bisa dibuka di sini ya? Oh, bisa. Di halaman berapa tadi? Halaman 103. Halaman berapa tadi ya? Halaman 129. Halaman 129. Ini di mana ini? Oh, 129. Supaya cepat. Ketutupan ini loh, ketutupan icon ini loh. Di halaman 129. Coba. 29. 29 nanti masih kurang ya. Kurang. Ini. Inilah penting inilah. Aduh. Nah, terlalu cepat ini. Mohon maaf ya ini sudah bisa respon lagi. Ini Bapak Ibu seperti ini. Bunga sedang dan bunga majemuk ya nanti ya di sana. Halaman betul ya, halaman ya betul 129. Ini nanti bisa dibaca di seperti ini. Ini dibaca aja bukunya, rumusnya seperti apa, nanti yang ada kaitannya yang itu aplikasi dari penerapan dari rumusnya yang ada di CP-nya Bapak Ibu. Ya, tadi basicnya adalah di CP-nya bangunan, ya. Jadi nanti enggak harus banyak, tapi mudah-mudahan setiap setiap topiknya Bapak itu yang ada penerapannya itu di bangunan ada gitu mas saya. Jadi ini metode aja, metode belajar ini. Jadi saya tidak nunjukkan seperti ini tidak, tapi coba Bapak pelajari sambil apa sih bangunan itu kira-kira gitu. Ini apa sih apa namanya ada apa di bangunan itu gitu sambil baca-baca ini. Nanti dilihat ini seperti ini. Ini mah agak tinggi, agak tinggi memang, tapi eh, apa ya, tidak apa-apa untuk belajar Pak nih, untuk belajar ini. Ini mungkin mungkin loh ya, ini kalau untuk keuangan sudah tinggi ya. Ini memang repotnya di situ. Bapak Ibu disuruh menerapkan, tetapi untuk yang di bangunan itu kalau ini ya sudah ya kalau di kelas 10 ya mungkin ya matematika cuma tambah kurang saja gitu mas saya. Nggak akan nemu aplikasinya sehingga agak dipaksakan ya, agak ditarik untuk tetap eh, apa penerapannya di bangunan, tapi mungkin untuk yang sudah kelas berikutnya barangkali gitu. Nanti banyak seperti itu karena kelas sekali lagi untuk kelas 10 ya saya aja juga jarang menggunakan rumus-rumus yang aneh-aneh gitu. Ya paling ya untuk tambah kurang aja atau trigonometri itu juga yang sederhana gitu. Paling banter seperti itu. Jadi itu Ibu nanti ini untuk yang referensinya untuk misalnya gitu. Juga nanti eh, juga yang lain teknik konstruksi nanti silakan dibaca di sana. Ada ini ada teknik konstruksi ada 4 bukunya, ada 5 ya, ada 5 K3. K3 ini barangkali nggak ada rumusnya untuk bacaan saja. Mungkin matematika, mohon maaf ukur tanah ini ada ini. Di sini eh, ukur tanah ini ya nanti dibaca aja nih. Nanti kalau ketemu rumus ya berhenti di ya, yang sesuai rumus yang sesuai dengan ini punyanya sekali lagi punya elemennya Bapak Ibu. Ini seperti ini. Deskripsi nanti kenal dengan poligon, garis tinggi dan terus ini apa namanya? Dulu mapel ya, sekarang menjadi elemen ya di situ.
Saya nggak nunjukkan ini di sini tidak, tapi nanti Bapak Ibu cari rumus yang langsung aja aplikasi dipakai di elemennya Bapak Ibu di mana gitu. Gitu aja dibalik ini supaya kalau dijelaskan banyak nanti nggak selesai waktunya. Tapi kalau Bapak ketemu rumus, ini maksudnya apa sih? Nanti kita jelaskan seperti itu. Ini, nah, ini masih sederhana. Misalnya ini ukur tanah ya, ukur tanah ini masih masalah awal ini masih konsep ya. Cerita nih poligon nanti ketemu seperti ini. Nah ini nanti ada apa namanya ini ya ini. Jadi ini trigonometri seperti ini. Nah, ini nanti ini kok ada rumus ini kok sesuai dengan elemen di matematika di geometri apa tadi yang ada ininya. Oh, ambil aja nanti buat contoh gitu. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu itu ya nanti yang ini untuk yang ukur tanah mekanika juga sama ini nanti mekanika ada satu buku ini ya mekanika ini. Mekanika itu sama dengan statika ya. Statika nanti. Nanti bisa baca sendiri green kuning ini karena ini peraturan nggak ada rumusnya tapi bahwa mungkin Bapak Ibu perlu tahu tidak apa-apa nanti ini bahan bangunan ini juga mungkin apa ya di sana ada sih rumus mungkin campuran ya mungkin ya campuran untuk agregat untuk membuat beton barang 1, 2, 3 itu tapi kalau sebagai inspirasi saja mungkin ya kalau bisa dikembangkan untuk bisa menjelaskan rumusnya Bapak kan bagus tapi saya nggak pernah gunakan itu artinya kita pakainya 1, 2, 3 ya jadi satu bagian apa namanya 1, 2, 3 itu apa ini ya tiganya satu semen ya kurang lebih ya pasir kerikil ya itu bisa dilihat di sana hanya itu saja Pak ini perbandingan ya perbandingan ya perbandingan itu mungkin ya kalau seperti itu hanya mungkin mungkin itu di kelas di fase sebelumnya mungkin ya itu Bapak dan Ibu untuk referensinya ya untuk referensi seperti itu kemudian tadi saya mana tadi nah sampai di oke sampai di sini saya share screen lagi kembali yang tadi itu analisis ya nah tadi di sana itu nanti di sana contohnya di sana tadi kita berbasis ini dulu jadi saya teropongnya sudut pandangnya dari bangunan dulu. Nah, di bangunan seperti ini, topiknya seperti ini, kemudian lihat bukunya seperti ini, contoh kasusnya. Gitu. Seperti itu. Nah, nanti ketemu ini. Nanti seperti ini. Nanti kalau perkembangan teknologi, bukunya ini, nanti di sana coba dilihat. Kalau permen kan peraturan merti kan tidak ada rumusnya ini ya. Sana. Ya, intinya Bapak Ibu tidak harus apa namanya nanti yang penting kalau ada buku ini nanti ada berapa rumus cantumkan aja nanti diambil aja. Nah, kewirausahaan ini topiknya profesi bidang kalian, bukunya masih sama, ini juga masih sama, terus ini mode K3 juga ini juga nanti ini pengetahuan aja. Ini bukunya ada tadi yang ada di Google Drive tadi ada buku mekanika teknik semester 1. Ini bahan bangunan dan konstruksi bangunan. Nanti kita coba untuk mendalami di sini aja konstruksi bangunan ya ada macam-macam ada pondasi, ada keramik, ada lantai, dinding, atap, ya, plafon barangkali, kemudian konstruksi ada kusen pintu dan jendela, ya dan seterusnya. Nanti ini di buku SMK ini untuk kelas 11 ini maksudnya ini untuk SMK dulu Pak, dulu kurikulum 13 Pak Ibu ya. Tapi karena sekarang ini di apa di apa di bukan dimampatkan sih. Jadi topik-topik materi-materi esensi itu disampaikan seperti itu di awal ya di kelas 10 semuanya yang dulu mapel sekarang menjadi elemen itu tapi sekilas saja sehingga materi-materi yang dulu itu di kelas atasnya itu ditarik menjadi kelas 10 tapi hanya sekilas saja untuk mengenalkan saja. Nanti untuk pendalamannya kelas yang fase F itu juga akan ada lebih spesifik lagi ya. Jadi
agak beda memang ininya apa pembagian apa kontennya ya untuk tekniknya di kelas 10 dan kelas 11 itu, kelas 12. Nanti silakan dibaca referensi ini juga sama ukur tanah ya. Tambah ukur tanah ini buku ukur tanah tadi sudah saya sampaikan tadi. Kalau ini nanti gambar ini bisa lah nanti dibaca tentang alat-alat ukur ya, ada kertas, ada pensil, kemudian mungkin kalau pakai aplikasi ya, terusnya itu. Baik, nah sudah. Ini Bapak Ibu untuk sekilas ya materinya seperti itu. Nah, intinya Bapak Ibu eh, apa ya? Kita ndak banyak ya, ndak banyak apa ya, ndak banyak ini materi ya. Hanya kita sekilas sekarang ini, sekilas melihat kurikulum ya, melihat CP, CP-nya bangunan ya, seperti yang tadi itu. Kemudian kita cermati tadi itu sekali lagi kita cermati eh, seperti apa materinya. Seperti apa materinya? Ini. Nah, seperti apa materinya? Kemudian kita menelaah buku, ya bukunya ini. Ini topiknya ada, kemudian topik ini ada di buku ini. Nah, di buku ini ada rumus-rumus. Yang itu ambil saja. Kalau itu eh, berkaitan dengan materinya Bapak Ibu. Sehingga nanti ini sebenarnya bersamaan ini. Bapak Ibu kan karena sudah hafal ya, sudah hafal ketika kan Bapak Ibu kan posisinya dari yang pihak matematika. Terus meneropong, saya arahkan untuk meneropong buku-buku referensi bangunan gitu Mas saya. Nah, kalau itu adalah nanti masuk ke mana? Ke materinya Bapak Ibu yang mana ini mohon maaf. Yang sini ya, elemen mana nih yang matematika ini? Yang matematika mana ini? Yang ini misalnya, Bapak Ibu kan sudah hafal ini. Bilangan, aljabar, dan fungsi ini dan apa? Geometri dan ini kan sudah hafal. Nah, ini kan nggak usah ditulis gitu Mas ya. Nah, nanti langsung aja kalau melihat ini di buku ini kok menemukan yang sesuai dengan yang ada di CP kelas 10 bahasanya matematika, ambil aja. Contoh seperti ini. Kok nomor rumus gitu, kok ini cocok dengan ini, ya ambil aja. Gitu. Nanti tulis. Gitu. Demikian juga membaca buku yang lain. Gitu. Ya, enggak harus banyak-banyak Bapak Ibu. Ya semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus Bapak Ibu menemukan kasus-kasus. Sehingga sekali lagi saya tidak menuntut Bapak Ibu menjelaskan tentang konstruksi bangunan seperti apa, bangunan seperti apa, ukur tanah seperti apa, gambar seperti apa, tidak akan saya jelaskan karena waktunya nggak banyak di sini. Ya, sehingga saya mengarahkan saja di sana. Gitu. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan? Saya, Bapak, bisa Silahkan. bertanya? Ya, saya tutup dulu nih ya. Ini ya. Baik, Ibu dengan Ibu. Siapa ini Bu Rahmawati? Iya, terima kasih Bapak. Begini, jenengan tadi kan menjelaskan tentang jurusan itu nje, teknik konstruksi perumahan ya kebanyakan Ya, ya. Nah, ya sedangkan di SMK saya itu adanya yang desain itu, desain pemodelan dan pemodelan. informasi bangunan gitu. Ya, Apakah kayak saya itu harus tetap mengerjakan yang tadi dua-duanya atau yang cuman jurusan yang ada di SMK saya saja gitu. baik. Terima kasih. Sudah, Bu. Jadi, Ambon, Ambon. ya. Jadi kelihatannya untuk kelas 10 itu ini apa enggak banyak beda. Sama ya. Jadi sebenarnya bangunan itu sama sebenarnya ya. Ini mungkin saya sampaikan. Sama eh, artinya ya belajar gambar ini kita lihat coba kita lihat. Ini yang DPIB bukan Ibu ya. Ini DPIB ini. Oh, belum saya. DPIB ini DPIB. DPIB itu sama Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ya belajar tentang bisnisnya sama. Mungkin bedanya kalau bisnis ya kalau yang teknik konstruksi itu
gampangnya ya, itu adalah menjadi kontraktor pelaksana mengerjakan di lapangan. Tetapi kalau DPIB ini yang gambar. Tapi kan orang nggak bisa ngelaksanakan kalau nggak ngerti gambar kan gitu. Jadi kalau belajar gambar mesti mesti belajar juga punyanya teknik konstruksi. Cuma barangkali kalau yang ini ya lebih banyak prakteknya. Praktek kalau masang ya masang bener gitu loh, masang betul, masang keramik ya masang keramik. Tapi kalau gambar dia gambar gambar apa gambar desainnya gitu mas ya. Tapi ilmunya kan sama. Kalau belajar keramik ya tahu tentang ukuran keramik kan. Yang satu itu gambar, yang satu melaksanakan gitu. Gitu aja sebenarnya. Nah, ini misalnya seperti ini eh, eh, perkembangan teknologi sama, profesi nanti agak beda sedikit. Teknik dasar juga sama, dia gambar dan peraturan ukur tanah juga apa belajar ukur tanah. Nah dia juga mesti dia mesti nggak apa belajar menggambar secara basicnya sama tentang alat ukur, tentang apa alat-alat untuk gambar, tentang standar gambar, kertas, pensil, dan juga yang sekarang ini kalau apa yang kan anak kurang tahu di SMK apakah juga diajari manual. Tapi yang jelas sekarang mungkin yang lebih banyak kan aplikasi ya CAD. Nah, apa yang bedakan? Ini yang bedakan. Yang bedakan sekarang ini sudah apa namanya proyek-proyek besar, proyek-proyek pemerintah itu sudah menggunakan ini building information modeling ini. Ini sebenarnya Pak Ibu, ini aplikasi. Kalau dulu dengan CAD, ini kan saat pelajaran sini juga lama untuk belajar ini. Nah sekarang diganti dengan ini building information model ini di sini kalau gambar itu sudah termasuk bisa apa volumenya bisa langsung di situ, terus kemudian penjadwalan, kemudian SDM-nya dan seterusnya sudah masuk di situ. Jadi ilmu gambar, ilmu aplikasi gambar komputer, ilmu manajemen proyek itu di sini masuk semua. Ini bedanya anak gambar ini DPIB dan anak TKP. Kalau anak TKP nggak ada ini. Ini elemen ini nggak ada. Tapi bahwa anak 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 apa anak DPIB bisa apa yang semua yang dipelajari oleh anak TKP. Tapi anak TKP tidak tahu ini karena memang di elemennya tidak ada. Dia kalau CAD iya alat gambar ini. Kayak kita gambar di ini loh Bapak dan Ibu. Kita kan di PowerPoint bisa gambar seperti itu aja. Ini mungkin kelas 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 bawah lah katakanlah ini. Tapi yang sekarang untuk gambar itu pakai ini. Ini anak TKP nggak bisa. Apa nggak ada elemennya menurut saya? Nggak ada elemennya. Ini juga sama sama ini. Ini juga sama bangunan dan bahan bangunan dan konstruksi bangunan gedung juga sama. Jadi ini belajar tentang bahan bangunan dan belajar tentang bagian-bagian bangunan gitu loh yang konstruksi ini. Juga anak-anak gambar juga diajari. Ini kita lihat sama-sama. Nah, ini juga ada. Ini juga ini teknik konstruksinya, bahan bangunan juga ada. Green material juga punya. Kayak K3. Nah, ini statika juga ada. Bahan bangunan ada, ukur tanah ada. Ini CAD juga ada tadi. CAD 2 dimensi, 3 dimensi tadi itu. Nah, yang nggak ada yang tadi BIM, Building Information Modeling itu tidak ada. Nah, kesimpulannya apa Bapak Bu, Bu Rahmawati ya? Itu apa nanti ikut aja ini tidak apa, ikut aja ini, ikut yang ini, ikut yang teknik konstruksi dan perumahan. Termasuk juga Bapak Ibu yang nggak ngajar bangunan, mudah-mudahan apa namanya eh, mudah-mudahan tidak ini Bapak Ibu ya. Ini apa dugaan saya Bapak Ibu memang ada jurusan bangunan di sekolahnya, tapi Bapak Ibu nggak ngajar tuh. Tapi suatu saat barangkali kalau ngajar kan sudah punya bekal ini. Itu Bapak Ibu Bu Rahmawati atau Oke, mungkin Pak. Terima terima kasih. kasih. Oke. Masih ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada coba kita lihat di LK-nya ya. LK-nya tadi itu ada di sana sudah saya share di di Google Drive ya. Ini Google Drive ini masih masih ada. Ini Google Drive. Ini nah ini di kumpulan tugas ini Bapak Ibu. Di sini nanti di sudah saya buka barangkali ya. Sudah saya buka nanti kalau mau masukkan ke sini Mas ya. Masuk masuk ke drive ini. Nanti nanti Bapak Ibu di mana dikumpulkan nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4
eh, sama yang tadi itu sebenarnya. Ini sudah saya buka, ya ini bagikan ini, coba nanti dimasukkan. Ini sudah saya, ini siapa sih yang ini, terus di sini editor ya. Editor sudah saya buka, bisa Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Itu Bapak dan Ibu sekali lagi, eh, hari ini Bapak Ibu ngerjakan angka 1, cari dan tulislah kasus matematika kejuruan yang ada pada setiap elemen jadi di buku referensi yang disediakan yang tadi itu. Tulislah kasus banyak-banyaknya. Kalau bisa, kalau nggak ada juga jangan dipaksakan. Kalau nggak ada nggak apa-apa, ya nggak ada nggak apa. Memang saya tidak banyak apa namanya, tidak berekspektasi tinggi ya. Tapi yang jelas kita ini awal nih. Jadi ini awal, kurikulum ini baru sehingga eh, kita coba untuk mencari metode bagaimana sih mengenalkan teknik ke guru guru umum gitu mas saya. Jadi salah satu saya pakai metode ini. Jadi cari rumusnya dulu aja yang real. Nanti kalau barangkali waktu tatap muka ya, tatap muka nanti bisa bisa apa bisa lebih menganalisis Bapak Ibu ya. Misalnya kita tunjukkan ini bendanya kayak gini, bangunnya gini. Ini ada apa sih di sini yang bisa dianalisis, yang bisa masuk ke elemennya Bapak Ibu nanti. Nanti kita sama-sama diskusi, akan ketemu nanti. Akan lebih enak gitu loh kalau tatap muka ya. Dan ini masing-masing kan punya punya pandangan, punya pendapat, punya ide kan. Nah, untuk yang gampangnya, yang mudahnya untuk luring ini itu saja. Ya, cari rumus di buku bangunan, nanti nanti Bapak Ibu tulis saja di situ. Sambil baca-baca bukunya gitu. Saya sambil mengenalkan ini di buku bangunan ada apa saja sih kira-kira gitu. Nah, tidak semua buku referensi ada kesempatan kejuruan, misalnya berupa peraturan, oleh karena itu pada LK tidak perlu mengisi kasusnya. Gitu. Ini yang tadi itu Bapak Ibu, ini untuk membesarkan, kita besarkan. Oh, ini anu ya, tulisan untuk membesarkan ini. Ya ini. Roti ini Bapak Ibu, ini tadi sudah kita sampaikan ya, seperti ini. Nanti copy aja ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang saya harapkan tidak plagiasi ya. Coba kita coba untuk ini kita lakukan apa? Ya asu ya. Tidak apa Bapak Ibu dapat dapat 5, dapat 10, dapat 15 ya bagus ya. Sedapatnya, tapi tidak ngambil punya teman. Tidak ambil punya. Ini kan karena kita open ya, kita kirim di Google Drive kan semua orang bisa akses. Harapan saya tidak ngambil punya teman. Baca aja nanti. Ini kita latihan baca. Itu Bapak Ibu ya. Nanti di sini ada apa dan seterusnya. Ya, ini memang ini awal Bapak Ibu. Ini kayak kerjaan apa gitu sederhana tapi coba kita ikuti nanti supaya nanti apa runtut untuk proses berikutnya lebih mudah. Gitu. Nanti ini sampai ini elemen-elemen ada 9 kalau nggak salah ya elemennya. Ada 9 elemen. Nanti kasusnya apa sampai elemen 11 ini. Saya kira tuh Bapak Ibu untuk LK-nya ya nanti di di diunduh terus nanti di apa namanya diisi. Ke saya harapan saya sebenarnya segera apa dikerjakan bagus ya. Saya tidak menarget waktu ya. Harapan saya barangkali Bapak Ibu ya belum sempat juga enggak apa-apa hari ini. Tapi harapan saya segera dikerjakan lebih bagus ya. Bagus, tapi yang jelas em, apa ya? Kalau biasanya saya apa namanya di akhir ya, di akhir sampai ini sampai hari Minggu biasanya saya, hari Minggu malam. Mingguan depan tapi setelah selesai dari Pak Ibu setelah pulang dari Malang itu baru saya koreksi semua gitu. Tetapi akan lebih baik Bapak Ibu coba hari ini ya. Tapi biasanya kalau dikasih waktu seperti ini terus nggak dikerjakan ini repotnya ini. Nggak dikerjakan hari ini mas saya. Gitu. Kalau dikasih waktu saya itu kasihan itu loh Bapak Ibu kerjakan yang lain gitu loh. Ini jarak serba repot. Kalau dikasih waktu longgar kerjakan nanti-nanti di mepet gitu. Tapi kalau apa nggak dikasih nanti Bapak Ibu eh, apa namanya eh, apa sedang mengerjakan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Saya akan lebih senang kalau Bapak Ibu segera mengumpulkan sehingga saya bisa lihat. Ya sambil mungkin hari ini baca satu buku dan sebagainya. Buku.
Sampai di sini Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan sebelum kita tutup untuk kegiatan hari ini? Gitu. Baik, kalau tidak ada, saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan ke Pak Alpa. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bono dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas materi yang diberikan penjelasan umum ini di hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi anak didik kita. Bapak Ibu, untuk sesi hari ini sudah selesai ya Pak Bono ya? Ya, sudah selesai, nggih, sudah selesai. Oke. Untuk besok linknya Zoom masih tetap sama dan untuk link absen juga tetap sama. Untuk Pak Pono tadi yang link Google Drive itu belum di-share di grup ya? Sudah. Oh sudah ya? Oke. Di grup Oke. ya. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Silakan bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Bisa live meeting. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.